Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sedang berbincang-bincang di sebuah aula gudang garam. Lalu di tengah-tengah perbincangan ini Xiao Zhan tiba-tiba teringat ketika ada sebuah hal muncul di dalam pertempuran, sehingga saat ini dirinya segera mengalihkan pandangannya ke arah Nan Erming dan segera berkata, sebenarnya ada satu hal lagi yang mengganjal bagi Xiao Zhan. Karena pada saat sebelumnya mengapa kekuatan dari Nan Erming sebelumnya mampu benar-benar berfluktuasi dari bintang 7 ke bintang 8 Dodi. Selain itu rambut Nan Erming juga berubah menjadi warna merah mulet dan apa yang telah terjadi sebenarnya. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini tentu saja merasakan penasaran dan menatap tajam ke arah Nan Erming. Sementara itu Nan Erming sang duta mulet pada saat ini juga merasa bingung dengan apa yang terjadi, namun pada akhirnya Nan Erming segera berkata bahwa ia merasa lebih baik Tuan Muda Xiaoyan sajalah yang menjelaskannya, karena saat ini Nan Erming benar-benar tidak mengetahui banyak mengenai apa yang terjadi kepadanya. Tentu saja semua orang seketika memalingkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan yang sedang melinting. Lalu setelah itu Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa itu bisa dianggap sebagai kematian dan kelahiran kembali, karena bagi Nan Erming hal ini benar-benar dapat dianggap sebagai sebuah keberuntungan, apalagi Nan Erming telah bergabung dengan jiwa kuno dan membentuk kembali tubuhnya, sehingga sekarang tubuhnya seharusnya menjadi 2 jiwa tetapi Nan Erming tetap dapat mengendalikan tubuhnya. Seketika semua orang pada akhirnya mengerti tetapi pada saat ini sebuah suara serak segera terdengar dari mulut Nan Erming. Suara tersebut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar telah berani menipunya. Tentu saja Xiaoyan secara alami menyadari bahwa yang berbicara barusan adalah Raja Sisik Naga, sehingga Xiaoyan pun segera bertanya, apa yang dimaksud oleh Abang Senior? Karena sejauh ini Xiaoyan juga telah mematuhi perjanjian di antara mereka. Selain itu juga Xiaoyan benar-benar telah membentuk kembali tubuh fisiknya, karena jika tidak mungkin pada saat ini senior masih terjebak dalam batu kehamilan ilahi. Lalu dengan nada marah pada saat ini Raja Sisik Naga segera berkata, permasalahan membantunya membentuk kembali tubuh fisik adalah kentut mambu karena pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa mengendalikan tubuhnya sesuka hati. Selain itu juga dirinya saat ini hanya bisa menahan diri. Apalagi tanpa seizin dari bocah ini Raja Sisik Naga benar-benar tidak akan bisa bergerak. Lalu menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata, tolong izinkan dirinya untuk menjelaskannya kepada Raja Sisik Naga. Sebenarnya senior tentu tahu bahwa untuk membentuk tubuh pada saat ini benar-benar membutuhkan jiwa yang utuh. Meskipun kekuatan senior kuat tetapi jiwanya sangatlah lemah seperti pemuda yang hobinya mokel. Sementara itu jiwa dari saudara laki-laki Xiaoyan jauh lebih lengkap, dan hal itulah yang pada akhirnya mengakibatkan saudara laki-laki Xiaoyan bisa mengontrol tubuhnya. Mendengar penjelasan dari Xiaoyan ini Raja Sisik Naga pada saat ini masih marah sehingga dia segera berkata, meskipun begitu tidak mungkin baginya untuk dikendalikan oleh bocah ini selama sisa hidupnya. Apalagi dia adalah Raja Sisik Naga dan hal ini benar-benar sebuah lelucon. Lalu jika dibandingkan dengan dikendalikan oleh bocah ini maka lebih baik Raja Sisik Naga mati saja. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini sedikit emosi lalu dirinya pun berkata, jika memang itu kehendak dari Raja Sisik Naga maka silahkan pergi untuk mati. Lalu setelah hal itu maka Xiaoyan akan mencatat semua sejarah mengenai Raja Sisik Naga. Sehingga dengan begitu nama dari Raja Sisik Naga benar-benar akan mampu bertahan untuk selamanya. Tentu saja Raja Sisik Naga pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah, dan karena mendengar hal tersebut dirinya pun pada akhirnya segera berkata, tunggu dirinya keluar maka dia sudah pasti akan menghajar Xiaoyan habis-habisan. Lalu mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali berusaha untuk menenangkan diri dan menenangkan Raja Sisik Naga. Sehingga pada saat ini Xiaoyan berkata, sebaiknya pada saat ini senior mendengarkan saja apa yang Xiaoyan katana. Mendengar nada bicara Xiaoyan yang melembut pada saat ini Raja Sisik Naga pun sedikit membaik. Bahkan dirinya pada akhirnya segera berkata, sebaiknya Xiaoyan mengatakan sesuatu yang baik sehingga dirinya tidak ingin membunuh Xiaoyan.
Lalu Xiao Yan pun tersenyum dan menghela nafas sebelum akhirnya berkata, jika senior ingin membunuh Xiao Yan tentunya senior harus memiliki kemampuan tersebut terlebih dahulu, karena pada saat ini bahkan jika senior mengendalikan tubuhnya maka Raja Sisik Naga hanya bisa mencapai bintang 8 Dodi. Tentu saja kekuatan ini sangatlah kecil terlebih lagi di pertempuran sebelumnya senior pasti tidak akan bisa mempertahankan tubuhnya, sehingga yang terbaik pada saat ini adalah senior sebaiknya membantu saudara laki-lakinya saja dalam menembus Dodi ke Dosian, karena dengan pengetahuan dari senior yang sangat luas tentu saja senior bisa melakukan hal tersebut. Dan dengan pengetahuan dari senior yang tak terhitung jumlahnya tentu saja akan sangat mudah bagi senior untuk memahami Tao. Lalu Xiao Yan berjanji jika senior bisa membawa saudaranya menuju ke tingkat Dosian maka Xiao Yan akan memberikan tubuh untuknya. Bahkan Xiao Yan akan semaksimal mungkin mencari tubuh yang cocok untuk Raja Sisik Naga. Dan bahkan jika Xiao Yan tidak bisa menemukan tubuh tersebut maka Xiao Yan akan memberikan tubuhnya sendiri untuk Raja Sisik Naga. Mendengar Xiao Yan yang mengucapkan janji seperti itu pada saat ini Raja Sisik Naga semakin tenang, lalu pada akhirnya dirinya bertanya apakah yang dikatakan oleh Xiao Yan ini adalah sebuah kebenaran. Kemudian Xiao Yan pun segera menjawab dengan tegas bahwa Xiao Yan tidak akan pernah menarik kata-katanya kembali. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar sebuah kebenaran yang nyata tanpa adanya dusta. Lalu pada akhirnya Raja Sisik Naga pun segera berkata, baiklah jika begitu permasalahannya maka dirinya akan membantu bocah ini untuk menerobos ke Dosian. Dan pada saatnya tiba maka Xiao Yan benar-benar tidak boleh mengingkari janjinya kepada Raja Sisik Naga. Mendengar hal tersebut Xiao Yan kembali tersenyum dan berkata agar senior tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Sementara itu mendengar percakapan di antara Xiao Yan dan Raja Sisik Naga pada saat ini Nan Erming benar-benar merasa sangat bersalah, lalu Nan Erming pada akhirnya segera berkata, jika hal itu benar-benar tidak berhasil maka Nan Erming akan melepaskan tubuh ini. Apalagi Nan Erming juga telah bersumpah untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuan Muda Xiao Yan, oleh karena itu dirinya tidak ingin ada permasalahan yang menimpa Xiao Yan di masa depan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata tidak setelah mendengar Nan Erming mengucapkan hal tersebut, lalu Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yang tidak ingin kehilangan saudara laki-lakinya. Jadi sebaiknya Nan Erming harus berlatih keras dan setelah beberapa saat mereka akan pergi ke tempat lain. Melihat ekspresi Xiao Yan yang serius pada saat ini Nan Erming hanya bisa terdiam sementara semua orang tercengang. Bahkan Fang Fang pada saat ini segera bertanya, kemanakah Tuan Muda akan pergi berikutnya? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan tanpa basa-basi segera berkata, tentunya semua orang telah mengetahui lautan emas yang berada di luar benua Dodi. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini hampir semua orang seketika benar-benar terkejut, lalu mereka pada saat ini berkata bahwa lautan emas ini benar-benar belum diketahui tempatnya, oleh karena itu bagaimana mereka bisa sampai ke sana? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan berkata agar mereka jangan khawatir, apalagi mereka sudah berlatih keras selama ini dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Sehingga Xiao Yan memiliki caranya sendiri dan Xiao Yan memiliki semua yang Xiao Yan butuhkan. Namun pada saat ini mereka harus memberitahu Zenni agar menyiapkan semuanya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan ke bintang ke-8. Tentu saja mereka benar-benar harus mampu menerobos ke bintang 8 Dodi secepat mungkin. Mendengar hal ini semua orang seketika merasa pesimis dan berkata bahwa hal ini terlalu sulit. Meskipun mungkin bagi Xiao Yan menerobos ke bintang 8 adalah hal yang mudah, karena Xiao Yan adalah seorang jenius yang tiada taranya, sementara itu mereka adalah orang yang biasa-biasa saja yang hobinya rebahan, oleh karena itu bagaimana mungkin bagi mereka begitu mudah untuk menerobos ke bintang 8 Dodi. Melihat semua orang yang pesimis pada saat ini Xiao Yan segera berkata, semua orang harus memiliki kepercayaan diri. Selain itu Xiao Yan juga akan memberikan mereka pil terbaik dan selama mereka berlari dengan seluruh kekuatan mereka, maka mereka pasti akan dapat melakukannya dengan dukungan super pil yang sangat baik.
lalu setelah mereka benar-benar menerobos ke bintang ke-8 maka mereka semua benar-benar akan bisa pergi bersama dengan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berapi-api dan dipenuhi dengan keyakinan, tentu saja semua orang pada akhirnya bersemangat, dan pada akhirnya mereka mengungkapkan rasa semangat dan benar-benar bersungguh-sungguh untuk berlatih. Lalu melihat begitu banyak orang yang pada saat ini mendukung Xiao Yan membuat King Lin tersenyum bahagia. Akan tetapi pada saat ini ada sedikit kepahitan di dalam senyumannya, karena dengan kekuatan King Lin pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa berpartisipasi sama sekali. Oleh karena itu pada saat ini King Lin hanya bisa duduk berdiam di samping Xiao Yan. Lalu Xiao Yan juga pada saat ini memperhatikan King Lin yang duduk di sampingnya, kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada King Lin, apakah King Lin tidak bahagia? Lalu King Lin pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kemudian King Lin lanjut berkata bahwa King Lin pada saat ini sangat senang, karena pada saat ini banyak orang yang berada di sekeliling kakak Xiao Yan dan hal itu benar-benar sangat bagus. Mendengar perkataan King Lin ini Xiao Yan secara kasar menyadari bahwa King Lin pada saat ini ingin ikut berpartisipasi, dan pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan tidak ingin main-main di sini. Apalagi akan ada banyak bahaya di dalam perjalanan. Selain itu meskipun Xiao Yan ingin mengajak King Lin namun ras monster mungkin tidak akan membiarkan King Lin pergi bersama Xiao Yan. Apalagi King Lin juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk melindungi keluarga dari ras monster. Mendengar perkataan Xiao Yan ini King Lin pun segera mengerutkan bibirnya. Karena faktanya apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar dan King Lin benar-benar tidak akan bisa pergi dengan Xiao Yan. Menyadari hal tersebut King Lin pada akhirnya hanya bisa menghela nafas ringan. Lalu King Lin segera berkata bahwa King Lin di masa depan akan menjadi semakin kuat dan akan bisa ikut dengan kakak Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk dan berkata agar King Lin harus terus berlatih keras. Dan jika King Lin sudah memiliki kekuatan yang cukup maka Xiao Yan pasti akan mengajaknya bermain di masa depan. Mendengar hal tersebut King Lin pun tersenyum manis dan menganggukkan kelapanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba memeluk King Lin dan King Mu'er yang duduk di sampingnya. Lalu setelah itu Xiao Yan berkata sambil tersenyum jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan menikahi King Mu'er dan King Lin pada tanggal yang akan dirinya tentukan. Saat ini baik King Lin maupun King Mu'er pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi malu di bawah tatapan semua orang, apalagi King Mu'er telah berjanji untuk menikah dengan Xiao Yan ketika Xiao Yan menembus ke bintang 8, akan tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar telah melampauinya dan telah mencapai tingkat bintang 9 Dodi. Selain itu dengan Xiao Yan yang pada saat ini berkekuatan bintang 9 Dodi tentu saja persyaratan untuk menikahi King Lin juga telah terpenuhi. Lalu memikirkan hal ini Xiao Yan merasa lega tetapi segera teringat sesuatu. Saat ini Xiao Yan kembali berkata kepada keduanya bahwa mungkin Xiao Yan tidak bisa membiarkan mereka semua menikmati cinta ini sendirian. Karena mereka tentu tahu bahwa Xiao Yan juga telah memiliki istri yakni Tante Cailin yang bohai, Ayang Sun Er sang pecinta seblak dan Xiao Qi sang duta lintingan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin meminta pendapat King Mu'er dan King Lin, dan jika mereka tidak ingin menikah dengan Xiao Yan maka mereka bisa mengatakannya sekarang dan Xiao Yang tidak akan memaksanya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini baik King Mu'er dan King Lin pada saat ini masih tertunduk. Tentu saja keduanya pada saat ini merenung hingga akhirnya keduanya menyatakan persetujuan kepada Xiao Yan. Melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini merasa senang karena keduanya mau menerima kondisi Xiao Yan. Lalu pada akhirnya Xiao Yan tersenyum dan berkata jika begitu maka mereka harus menentukan tanggal yang baik. Lalu Xiao Yan akan segera datang ke klan masing-masing untuk melamar mereka. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini segera tertawa dan merasa bahagia. Lalu pada saat ini tampaknya hanya Zenny yang tertawanya benar-benar tertahan. Lalu Xiao Yan juga pada saat ini melirik ke arah Zenny dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lalu pada akhirnya semua orang pada saat ini kembali berbincang-bincang sebelum akhirnya memutuskan untuk bubar karena hari telah larut malam.
Kemudian Xiao Yan juga pada saat ini sudah kembali ke kamarnya, lalu Xiao Yan yang pada saat ini tidak bisa tidur membuat dirinya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar Xiao Mansion. Lalu ketika Xiao Yan sampai di sebuah danau pada saat ini Xiao Yan melihat sosok cantik yang berdiri, lalu Xiao Yan segera menyadari bahwa itu adalah sosok Zenny dan Xiao Yan bergumam, apa yang harus Xiao Yan lakukan? Apalagi hubungan di antara Xiao Yan dan Zenny juga tidak bisa dijelaskan, dan bisa dikatakan jika hubungan mereka sangat ambigu tetapi Xiao Yan memiliki perasaan kepada Zenny, dan Zenny juga tampaknya memiliki perasaan yang sama kepada Xiao Yan, akan tetapi keduanya benar-benar masih belum menemui jalan mereka. Selain itu Xiao Yan juga menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki terlalu banyak istri. Lalu Xiao Yan pun segera menghela nafas sebelum akhirnya mulai berjalan dan tidak tahu harus bagaimana. Xiao Yan juga benar-benar bingung bagaimana cara menjelaskan permasalahan ini kepada Zenny. Lalu Xiao Yan pun merenung sejenak dan jika hubungan ini dibiarkan berlarut-larut, maka semuanya benar-benar akan sangat buruk dan Xiao Yan merasa hatinya pada saat ini seperti disayat oleh pisau. Dan pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mendekati Zenny. Lalu Xiao Yan yang pada saat ini tidak bisa berpikir jernih pun memutuskan untuk memeluk Zenny. Lalu tiba-tiba Zenny merasakan kehangatan dan benar-benar dipeluk oleh sosok Xiao Yan. Sementara pada saat ini Xiao Yan segera bertanya apa yang pada saat ini Zenny pikirkan. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini membuat rona merah segera muncul di wajah Zenny. Tentu saja Zenny jelas terkejut dengan tindakan Xiao Yan dan Jenny ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa tidak apa-apa, menyadari Zenny menyembunyikan permasalahan yang pada saat ini dialaminya. Tentu saja Xiao Yan kembali berbisik di telinga Zenny. Xiao Yan bertanya apakah benar tidak ada apa-apa yang dipikirkan oleh Zenny. Lalu Zenny pada akhirnya gemetar dan pada saat ini air mata berlinang di matanya. Lalu pada akhirnya dia tidak bisa menahan dan segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Zenny berkata kepada Xiao Yan bahwa dia sebelumnya pernah memiliki seorang pria di hatinya. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi istri Xiao Yan. Pada saat ini Zenny hanya merasa sedih karena Zenny benar-benar tidak bisa hidup bersama dengan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menundukkan kepalanya dan Xiao Yan menyadari bahwa Zenny ingin menyatakan bahwa Zenny pada saat ini sudah tidak lagi perawan. Namun rasa cinta Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat besar dan Xiao Yan pada saat ini segera membalikkan Zenny dengan sedikit kekuatannya. Lalu pada saat ini dengan erat telapak tangan Xiao Yan juga tiba-tiba menopang bagian belakang kelapa Zenny dan tangan kirinya memeluk pinggang Zenny. Lalu keduanya saling bertatapan dan saling mendekat dan Zenny pada saat ini bisa merasakan aura panas nafas dari abang Xiao Yan. Lalu Zenny pada akhirnya melingkarkan tangannya di leher dan pada saat ini emosi Xiao Yan juga meledak. Lalu Xiao Yan meningkatkan kekuatannya di pinggang Zenny dan Zenny pada saat ini segera menarik batang leher Xiao Yan, sehingga pada akhirnya keduanya pun saling beradu mulut dan bersilat lidah. Kemudian waktu pada saat ini seolah-olah berhenti dengan keduanya yang saling bertukar cairan, lalu Zenny pada saat ini benar-benar merasa terkejut dan dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Namun Zenny pada saat ini merasa sangat malu sebelum akhirnya segera menarik kaitannya dan menundukkan kelapanya. Zenny pada saat ini tidak tahu harus berkata apa dan suasana pada saat ini seketika hening. Lalu setelah cukup lama pada akhirnya Xiao Yan kembali merangkul Zenny dan bertanya, maukah Zenny menikah dengan Xiao Yan? Tentu saja mendengar hal tersebut membuat Zenny pada saat ini kembali bergetar. Dan sebelum akhirnya Zenny kembali membuka mulutnya, saat ini Zenny berkata bahwa dirinya sebelumnya telah memiliki seorang pria dan dia benar-benar tidak layak untuk Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun hanya terdiam sebelum akhirnya segera kembali bertanya kepada Zenny, apakah Zenny mencintai Xiao Yan? Lalu Zenny pada saat ini bingung harus berkata apa dan hanya bisa terdiam terbujur kaku. Melihat hal ini Xiao Yan segera menegaskan bahwa Zenny hanya perlu menjawab ya atau tidak.
lalu Zenny pada akhirnya menggertakkan giginya dan berkata bahwa dirinya mencintai Xiao Yan. Lalu setelah mengucapkan hal tersebut Zenny pada saat ini merasa lega tetapi dirinya kembali dikejutkan oleh sesuatu, karena pada saat ini Xiao Yan justru segera menarik tangan Zenny dan bergegas ke ruangannya. Tentu saja Zenny juga sepertinya menyadari apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiao Yan. Akan tetapi dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini Zenny benar-benar tidak bisa menolak, sehingga pada akhirnya setelah sampai di rumah Xiao Yan Zenny pun segera langsung ditempatkan di tempat tidurnya. Lalu sebelum Zenny dapat berbicara justru pada saat ini Xiao Yan langsung menindihi Zenny. Tentu saja hal ini membuat Zenny tersipu dan sedikit menolak, namun setelah beberapa saat Zenny pada saat ini benar-benar hanya bisa pasrah. Lalu api jahat juga pada saat ini segera melonjak di bawah perut bagian bawah. Pada saat ini Xiao Yan langsung merobek pakaian Zenny berkeping-keping dan kulitnya yang putih segera terlihat. Lalu telapak tangan Xiao Yan juga pada saat ini dengan nakal bergerak di pinggang Zenny hingga ke atas. Lalu ujung jari Xiao Yan pun meluncur melintas ke puncak kembar yang tidak bisa digenggam oleh kedua tangan. Tentu saja tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar semakin berapi-apik dan adegan masak-masakan pun segera terjadi. Lalu setelah cukup lama pada akhirnya keduanya selesai dan Xiao Yan pada saat ini bertanya dengan lembut kepada Zenny. Xiao Yan bertanya maukah Zenny pada saat ini menikah dengan Xiao Yan. Lalu sebelum Zenny pada saat ini bisa menjawab Xiao Yan pada saat ini benar-benar bergairah dan kembali menggarap Zenny. Tentu saja ekspresi Zenny pada saat ini benar-benar menjadi merah dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Xiao Yan benar-benar begitu kuat. Lalu akhirnya tanpa bisa menolak adegan masak-masakan season 2 pun segera berlanjut. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar berniat untuk menikahi 3 istri sekaligus. Lalu Xiao Yan juga memutuskan bahwa Xiao Yan tidak akan pernah mencintai orang lain lagi selain istri-istrinya. Tentu saja Xiao Yan benar-benar harus mencoba yang terbaik untuk mengendalikan perasaannya jika bertemu dengan janda yang bohai lagi. Kemudian singkat cerita setelah pertempuran bersama dengan Zenny pada saat ini Xiao yang telah kembali ke aula, lalu Xiao yang merasa bahwa waktunya hampir habis oleh karena itu Xiao Yan, King Lin dan Nan Erming pada saat ini segera pergi menuju ke ras monster. Lalu setelah sampai di ras monster pada saat ini Xiao Yan segera duduk di aula begitu juga dengan Nan Erming. Lalu terlihat pada saat ini aula sudah dipenuhi dengan orang-orang. Tentu saja Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa pada saat ini semua tertua benar-benar berkumpul. Akan tetapi Xiao Yan segera merasa bahwa hal ini wajar karena King Lin adalah orang suci dari ras monster. Lalu pada akhirnya pertemuan di aula ini segera dimulai dengan Yon Xin yang memandang ke semua orang dan tersenyum. Sementara itu Xiao Yan memandang ke arah Yon Xin sebelum akhirnya menangkupkan tantangannya. Lalu Xiao Yan berkata bahwa dirinya pada saat ini sudah memenuhi persyaratan dari senior. Menanggapi hal tersebut Yon Xin pun segera berkata sepertinya persyaratannya tidak hanya terpenuhi, akan tetapi juga telah melebihi harapannya. Karena Xiao Yan telah mampu menerobos bintang 9 dalam waktu yang sangat singkat dan telah membantu semua orang. Lalu menanggapi hal tersebut Xiao Yan segera tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan sebenarnya hanya beruntung. Lalu Yon Xin pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa takdir adalah alasan bagi yang lemah, dan keberuntungan adalah kerendahan hati bagi yang kuat. Tentu saja poin ini memang benar dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sudah arogan, dirinya juga benar-benar tidak menyangka bahwa mereka bertiga benar-benar harus mengandalkan Xiao Yan di dalam pertempuran sebelumnya seorang, apalagi junior benar-benar telah menyelamatkan mereka dan hal ini memalukan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa senior benar-benar bercanda, karena jika ketiga senior tidak menunda waktu untuk junior, maka dirinya juga tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu junior pada saat ini benar-benar tidak berani mengambil semua pujian ini. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Yon Xin seketika tertawa lalu dia berkata, Xiao Yan benar-benar sangat rendah hati, lalu setelah itu dia pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata, mari mereka memulai bisnis.
King Lin adalah orang suci dari klan monsternya dan dia memainkan peran yang sangat penting di dalam pengembangan klan monster. Lalu pernikahan ini juga merupakan prioritas utama, tetapi Xiao Yan harus tahu karena sejujurnya para orang suci dari iklan monster tidak diperbolehkan menikah sebelum darah mereka diaktifkan. Akan tetapi Xiao Yan adalah orang pertama yang telah mengoprek King Lin. Oleh karena itu sekarang permasalahan ini benar-benar harus segera diselesaikan sesegera mungkin. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini secara alami mengetahui apa yang dimaksud Yon San. Lalu akhirnya Xiao Yan hanya tertawa datar karena Xiao Yan pada saat ini merasa sangat malu. Sementara itu Yon Xin pada saat ini segera menoleh ke arah Zhan Huan dan Yon Xin menanyakan, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Apakah Zhan Huan pada saat ini memiliki sesuatu untuk dikatakan? Mendengar hal tersebut Zhan Huan segera berkata bahwa dia tidak memiliki pendapat. Lalu leluhur juga telah setuju, oleh karena itu semuanya tergantung pada pendapat semua orang di sini. Kemudian Zhan Huan segera mengalihkan pandangannya ke para tetua yang berada di aula yang merupakan tulang punggung utama dari ras monster. Kemudian para tetua pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan. Lalu pada saat ini terlihat kekaguman di mata mereka ketika memandang ke arah Xiao Yan. Dan pada akhirnya salah seorang tertua pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan juga dapat dianggap sebagai dermawan klan monster, karena dengan kekuatan yang begitu kuat maka mereka pada saat ini benar-benar tidak keberatan mengenai permasalahan ini. Lalu setelah itu para tetua ini pun segera tersenyum ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar bahagia. Kemudian Yon Xin pada saat ini juga sedikit terkejut karena melihat bahwa semua orang pada saat ini benar-benar mencintai dan menghormati Babang Tamfan Xiao Yan, apalagi pada saat ini ada begitu banyak pengagum Xiao Yan di ras monster, dan sepertinya Xiao Yan harus menemukan waktu yang tepat untuk datang ke ras monster dan membimbing mereka semua. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum kecut dan sedikit malu. Sementara itu Yon Xin lanjut mengumumkan bahwa dia pada saat ini menyetujui pernikahan antara King Lin dan Xiao Yan. Dia juga menambahkan karena klan monster setuju bahwa gadis suci akan menikah dengan Xiao Yan, maka permasalahan ini telah diselesaikan. Sementara itu untuk hari pernikahan keduanya akan diputuskan oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan seketika berdiri dan menangkupkan tinjunya kepada Yon Xin, Zhan Huan dan semua orang. Kemudian Xiao Yan pada saat ini mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya menunjukkan senyum manisnya, dan pada saat ini kerendahan hati Xiao Yan semakin tinggi di mata semua orang, bahkan Yon Xin juga memuji di dalam hatinya bahwa putra ini benar-benar terlihat seperti seorang raja. Lalu setelah itu Yon Xin pun kembali berbicara kepada Xiao Yan. Yon Xin menjelaskan bahwa setelah Xiao Yan menikah dengan King Lin, maka dirinya memiliki 3 persyaratan. Pertama, King Lin harus tinggal di klan monster selamanya. Yang kedua, King Lin tidak diizinkan untuk ikut bertarung dengan Xiao Yan. Sementara yang ketiga, Xiao Yan benar-benar harus menggunakan hidupnya untuk melindungi King Lin. Lalu Xiao Yang seketika menatap ke arah Yon Xin yang pada saat ini terlihat sangat serius. Dan pada akhirnya Xiao Yan pun segera berbicara bahwa Xiao Yan mengetahui King Lin adalah orang suci dari klan monster, sehingga dia memiliki tanggung jawab untuk merevitalisasi garis keturunan. Lalu Xiao Yan juga tidak pernah merencanakan King Lin untuk mengambil resiko bersama dengan Xiao Yan. Selain itu juga tanpa leluhur menyebutkannya adalah istri Xiao Yan, maka Xiao Yan juga akan menggunakan segenap kekuatannya untuk melindungi King Lin. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Karena ini adalah janji yang dibuat oleh Xiao Yan untuk King Lin, dan King Lin pada saat ini menatap ke arah calon suaminya dengan penuh rasa kekaguman. Bahkan wajah King Lin pada saat ini dipenuhi dengan senyum manis dan kebahagiaan. Lalu Yon Xin juga pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa itu benar-benar bagus. Bahkan matanya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan King Lin dan dia juga seolah-olah bisa merasakan cinta seperti keduanya. Akan tetapi pada saat ini Yon Xin menyadari bahwa cinta sejatinya telah lama mati. Ini adalah rahasia terdalam dari Yon Xin dan dia tidak pernah memberitahu siapapun.
Lalu Yonsin pada akhirnya menekan perasaannya ini sebelum akhirnya dia segera memandang ke arah semua orang, dan karena permasalahan mengenai pernikahan Xiaoyan ini telah diselesaikan maka mereka pun berbincang-bincang sebelum akhirnya semua orang pergi satu demi satu. Lalu Zhan Huan juga pada saat ini menjelaskan beberapa hal kepada Xiaoyan sebelum akhirnya semua orang secara bertahap bubar. Lalu King Lin tidak lagi ikut bersama dengan Xiaoyan karena King Lin benar-benar harus mempersiapkan dan menjaga kondisinya sebelum pernikahan. Lalu Yonsin juga pada saat ini pergi dan Xiaoyan hanya bisa menatap ke arah punggung Yonsin. Lalu Xiaoyan bisa merasakan kesepian dari orang kuat ini dan Xiaoyan segera mengeluarkan botol batu. Jadi giok botol ini berisi sisa jiwa dari Guiyin dan Xiaoyan kembali menatap ke arah Yonsin. Lalu Xiaoyan menyadari bahwa hubungan di antara keduanya sepertinya pada saat ini hanya diketahui oleh Zhen Zongfu. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan segera mengembalikan botol batu giok ke dalam cincin penyimpanan. Lalu setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah Nan Erming dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi ke keluarga Warcraft. Xiaoyan alami mengerti apa yang pada saat ini dirasakan oleh Nan Erming. Lalu Nan Erming juga pada saat ini mengangguk sambil tersenyum saat mendengar Xiaoyan akan pergi ke klan Warcraft, dan pada akhirnya Xiaoyan dan Nan Erming segera berpamitan dengan King Lin dan mereka segera pergi menuju ke klan Warcraft. Akhirnya permasalahan dari King Lin pada saat ini telah diselesaikan dan selanjutnya Xiaoyan harus pergi ke klan Iblis Darah untuk melamar Qin Mu'er dan ras manusia untuk melamar Zhen Ni. Akan tetapi pada saat ini Xiaoyan hendak mampir terlebih dahulu ke keluarga Warcraft karena Xiaoyan ingin menyatukan pernikahan di antara Nan Erming dan Huo Heng-er. Lalu singkat cerita pada akhirnya Xiaoyan dan Nan Erming juga telah sampai di lubang cacing keluarga Warcraft. Sosok Xiaoyan dan Nan Erming saat ini muncul dan dengan kemunculan keduanya mata semua orang dari keluarga Warcraft mulai tertuju kepada Xiaoyan. Lalu ada banyak perbincangan pada saat ini segera terdengar mengenai pertempuran sebelumnya, yang dimana Xiaoyan benar-benar mengalahkan Pil Palace. Xiaoyan pada akhirnya berjalan dan pada saat ini dapat mendengar semua gumaman dari semua orang. Lalu Nan Erming segera berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat terkenal. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum. Lalu Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kelapanya karena Xiaoyan sangat tidak menyukai perasaan seperti ini. Kemudian Xiaoyan pada akhirnya mengalihkan topik pembicaraan dan berbincang-bincang dengan Nan Erming. Lalu pada akhirnya mereka pada saat ini segera sampai di depan aula dari keluarga Warcraft yang sudah siap bermain FF.